Jakarta bisa jadi lapangan perperangan dunia. Bisa jadi kalau itu diteruskan. Pandemi COVID-19 ini juga diwarnai dengan berbagai macam isu, termasuk konspirasi kontroversial yang menyebutkan sebagai senjata biologis. Tapi gue yakin sebenarnya nih ya, tiap-tiap negara pasti gue rasa masih ada yang diam-diam ngebuat hal tersebut. Dan harusnya hal-hal kayak beginian nih ya segera ditindak. Ditindak sama siapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue mau diskusi dengan teman-teman mengenai hal yang menarik dan menurut gue cukup menyeramkan ya apabila benar-benar ini terjadi di dunia, mengenai senjata biologis. Ini menarik teman-teman. Jadi Komandan Pertahanan Radiasi Kimia dari Biologi Angkatan Bersenjatanya Rusia, Letnan Jenderal Igor Krylov, menuding Amerika Serikat melalui Pusat Medis Angkatan Lautnya Amerika Serikat ini melakukan penelitian biologi di Indonesia dari tahun 2010. Gila bro. Ini tudingan yang serius loh. Hasil penelitian itu juga disebut tidak dibagikan kepada pemerintah di Jakarta, seperti dilaporkan oleh kantor beritanya RIA di Novosti pada hari Kamis kemarin. Gila, ini gila banget sih. Pendekatan yang nggak bisa diterima seperti itu aja dengan persetujuan diam-diam dari pemerintah Amerika Serikat adalah norma yang lazim bagi perusahaan farmasi besar. Karena banyaknya pelanggaran, pemerintah Indonesia pada tahun 2010 menghentikan kegiatan penelitian Pusat Medis ALAS di Jakarta itu. Ini akhirnya dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Kalau nggak salah pada saat itu Menteri Kesehatannya Bu Siti Fadilah. Nah, Krylov lebih jauh menuding Amerika Serikat melakukan pekerjaan di fasilitas laboratorium di Jakarta di luar kerangka program penelitian yang disepakati, melakukan pengambilan sampel biologis dan menolak memberitahu pemerintah Indonesia tentang hasil yang dicapai. Ya, mengejutkan nih. Yang mengejutkan ini bahan-bahan yang mereka terima digunakan untuk kepentingan perusahaan farmasi yang berafiliasi dengan Pentagon, yaitu Gilead, yang sedang menguji obat-obatannya termasuk di wilayah Ukraina dan Georgia. Ini kata jenderal Rusia tersebut nih ya. Masalahnya pada awal bulan Maret itu, Rusia melancarkan tudingan gencar atas temuan jaringan laboratorium biologi di Ukraina. Kantor berita Turki Anadolu melaporkan pada 9 Maret ya, militer Amerika Serikat disebut terlibat mendanai dan mengendalikan laboratorium itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, saat itu mengungkapkan temuan dokumen yang menunjukkan komponen senjata biologis memang sedang dikembangkan di Ukraina pada laboratorium yang dikendalikan oleh Pentagon Amerika Serikat. Zakharova saat itu menekankan kegiatan tersebut melanggar konvensi senjata biologis. Rusia kemudian menggelar sidang Dewan Keamanan PBB tentang masalah ini, namun gagal mendapatkan dukungan ternyata. Ini menarik ya, di saat ditemukan dokumen-dokumen rahasia tersebut dan digalang sidang PBB, tapi gagal dapat dukungan. Ini bicara politik global yang perlu kita cermati dengan mendalam teman-teman. Karena sebelumnya Legend Igor Krylov ini mengklaim tentara Rusia mendapatkan dokumen yang menyebut AS Ukraina mengembangkan virus dan bakteri berbahaya. Что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украины и Соединенными Штатами Конвенции о запрещении биологического. Wow, coba lo bayangin ya, gimana kalau laboratoriumnya jadi dibuat di Jakarta dan diterusin. Mau nggak mau, bisa jadi kita jadi lokasi lapangan perperangan dunia. Jakarta bisa jadi lapangan perperangan dunia. Bisa jadi, kalau itu diteruskan. Beberapa hal lebih menakutkan sebagai senjata daripada penyakit menular. Gagasan tentang kematian yang merayap dan tak terlihat mungkin akan membuat kamu berdarah dari tempat-tempat yang tidak kamu inginkan.
jauh lebih buruk memang daripada gagasan tertembak. Bagaimanapun itu hal yang baik. Angkatan Darat Amerika Serikat memiliki Institut Penelitian Medis Penyakit Menular untuk melawan pengembangan atau persenjataan superbug dan virus yang digunakan untuk melawan Amerika Serikat. Sejak tahun 1960-an, USAMRIID atau singkatannya the United States Army Medical Research Institute of Infectious Disease telah berada di garis depan penelitian dan pengujian penyakit untuk mencegah komunis, teroris, ibu pertiwi, atau siapapun yang menggunakan senjata biologis untuk melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Berikut ini ya, ada beberapa yang contoh senjata biologis yang paling mematikan di dunia yang pernah dimiliki Amerika Serikat sejak tahun 1969. Yang pertama ada Q demam, lalu yang kedua botulisme, yang ketiga hantavirus, yang keempat antraks, yang kelima ini kayak demam berdarah Marburg, lalu yang keenam ada juga namanya virus Ebola, yaitu memang pernah ada di dunia ini oleh Amerika Serikat. Pandemi COVID-19 ini juga diwarnai dengan berbagai macam isu, termasuk konspirasi kontroversial yang menyebutkan sebagai senjata biologis. Faktanya, apakah pernah ada penggunaan bioweapon ini di kehidupan nyata? Pernah ada nggak? Pernah, emang pernah ada. Senjata biologis atau biological weapon merupakan senjata yang menggunakan patogen, yaitu bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit yang lainnya, sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Menurut dia musuh ya maksudnya. Nah, dalam pengertian yang lebih luas, bioweapon ini bukan hanya berupa virus atau bakteri, tapi juga toksin yang berbahaya yang dihasilkan oleh organisme tertentu. Bioweapon ini nggak hanya dilakukan pada zaman sekarang, ini sudah dikenal sejak dulu ketika perang menggunakan panah yang dicelupkan ke racun. Ini bioweapon juga sebenarnya. Dalam pertempuran Eurymedon pada 190 sebelum Masehi, Hannibal memang memenangi kemenangan angkatan laut atas Raja Eumenes II dari Pergamon dan menembakkan ular berbisa ke kapal-kapal musuh. Ya ini ya salah satunya bisa kita sebut sebagai senjata biologis. Nah di era modern, Perang Dunia Kedua, itu juga beberapa negara memiliki program aktif untuk pengembangan senjata biologis. Untuk perperangan negara tersebut diantaranya kayak Inggris, Kanada, Jerman, Jepang, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Namun pada 1969, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Richard Nixon memutuskan menghentikan setelah menyetujui The Biological and Toxin Weapon Convention. Pada saat itu, konvensi senjata biologis dan toksin atau BTWC itu adalah perjanjian multilateral pertama yang secara tegas melarang kelas senjata tertentu. Perjanjian itu melarang memang pengembangan, penimbunan, produksi atau transfer agen biologis dan racun dari jenis dan jumlah yang nggak dimiliki pembenarannya untuk penggunaan perlindungan. Lebih jauh, perjanjian itu melarang pengembangan senjata, peralatan, atau sistem pengiriman untuk menyebarluaskan agen atau zat atau racun yang kita sebutkan tersebut. Konvensi ini ditandatangani di London, Moskow, dan Washington oleh lebih dari 100 negara yang berpartisipasi pada 10 April 1972. Kesimpulannya, senjata biologis secara histori pernah ada dan dilakukan dalam perperangan. Namun di era modern, senjata biologis udah dilarang dalam sebuah kesepakatan perjanjian internasional. Jadi harusnya udah nggak ada, udah nggak boleh ada harusnya. Tapi gue yakin sebenarnya nih ya, tiap-tiap negara pasti gue rasa masih ada yang diem-diem ngebuat hal tersebut. Dan harusnya hal-hal kayak beginian nih ya, segera ditindak. Ditindak sama siapa? Yang bisa tindak siapa? Coba lo jawab di kolom komentar. Karena kayak Rusia aja udah coba lapor untuk buat persidangan di PBB, ditolak tanpa dukungan. Jadi gimana nih? Ya tapi teman-teman semua, bukan tidak mungkin bahwa bisa jadi di sekeliling kita ada juga mungkin agen-agen yang sedang merahasiakan produk tertentu. Coba lo tulis di kolom komentar. Bagaimana pendapat lo tentang senjata biologis yang dimiliki oleh dunia
atau Amerika ya. Ya tulislah pokoknya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.